Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Komarudin Nur dari SGD 5 Modul Saraf. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PTA, yaitu vaskularisasi arteri sistem saraf dan plexus sacralis. Langsung saja kita lanjutkan ke pembahasan dari materi tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan PTA pada hari ini tentang plexus sacralis. Untuk materi pertamanya, kemudian materi yang kedua saya akan membahas tentang vaskularisasi arteri pada sistem persarapan. Langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu plexus sacralis, di mana untuk plexus sacralis ini dibentuk dari rami primarii anteriores sebagian segmen lumbal 4, kemudian ada lumbal 5, sakral 1, sakral 2, sakral 3, sakral 4, dan sakral 5. Nah, untuk bagian bawah ramus primarius anterior lumbal 4 dan ramus primarius anterior lumbal 5 akan pecah menjadi dua pars, yaitu pars anterior dan pars posterior. Dan gabungan dari pars anterior lumbal 4, lumbal 5 dan pars posterior lumbal 4 dan lumbal 5 ini dinamakan dengan truncus lumbosacralis. Jadi untuk pars posterior dari L4 atau lumbal 4 dan lumbal 5 itu akan bergabung menjadi satu, dan begitu pula dengan pars anteriornya akan menjadi satu bergabung yang dinamakan dengan truncus lumbosacralis. Kemudian untuk saraf utama dari plexus sacralis ini adalah nervus ischiadicus, di mana nervus ischiadicus ini nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu terdiri dari nervus peroneus communis di bagian pars posterior dan nervus tibialis di bagian anterior, pars anteriornya. Nah, untuk nervus peroneus communis itu berasal dari lumbal 4, lumbal 5, sakral 1 dan sakral 2. Untuk nervus tibialis berasal dari lumbal 4, lumbal 5, sakral 1, sakral 2, dan sakral 3. Nih. Baik, kemudian untuk cabang-cabang tadi kan untuk nervus ischiadicus terdiri dari dua pars kan. Jika kita lihat di sini ada nervus peroneus communis yang mewakili cabang posterior, untuk nervus tibialis yang mewakili cabang anterior. Nah, pada dasarnya untuk cabang-cabang dari plexus sacralis itu tidak hanya dari nervus peroneus communis dan nervus tibialis. Untuk yang dari anterior, kita bahas dari anterior terlebih dahulu. Ada saraf yang menuju musculus quadratus femoris dan musculus gemulus inferior. Yang ini. Dan untuk saraf yang ini berasal dari L4, L5 dan sakral 1. Jadi ini. Jadi nervus musculi quadrati femoris ini berasal dari L4, L5 dan S1. Kemudian ada saraf selanjutnya yang menuju musculus obturatorius internus dan cabang ke musculus gameleus superior. Ini berasal dari L4, kemudian ada S1 serta S2. Kemudian selanjutnya ada nervus splenicus pelvicus. Nervus splenicus pelvicus ini berasal dari sakral 2, sakral 3, dan sakral 4.
Kemudian fungsinya dari nervus splenincus pelvicus ini mempersarapi alat-alat urogenitalia dan bagian bawah dari usus besar. Kemudian kita lanjut ke nervus selanjutnya dari nervus pars anterior, itu ada nervus pudendus. Nervus pudendus ini berasal dari persarapan yang dipersarapi dari sakral 2, sakral 3, dan sakral 4. Nah, ini fungsinya untuk mempersarapi perineum. Kemudian selanjutnya ada nervus cutaneus femoris posterior. Ini dipersarapi yang berasal dari sakral 2 dan sakral 3. Nah, nanti untuk nervus cutaneus femoris posterior ini ada dua, yaitu yang anterior dan posterior. Pada saat ini kita membahas yang anterior terlebih dahulu. Fungsinya untuk mempersarapi kulit dan fasia yang menutupi fasias posterior dari paha dan bagian atas cruris, perineum, dan separuh bawah region glutealis. Kemudian kita lanjutkan ke cabang-cabang yang berasal dari pars posterior dari flexus sacralis yang berwarna kuning. Nah, yang pertama itu ada serabut-serabut untuk musculus piriformis. Ini yang berasal dari persarapan S1, sakral 1 dan sakral 2. Kemudian ada serabut-serabut untuk musculus coccygeus dan musculus levator ani. Sebenarnya di sini itu harusnya kalau mengacu di diktat warnanya harusnya kuning, namun saya kurang mengetahui mengapa di sini warnanya hijau. Apakah ini masuk di pars anterior atau masuk di pars posterior? Kemudian selanjutnya ada nervus gluteus yang superior, yaitu dari musculus nervus gluteus superior ini berasal dari lumbal 4, lumbal 5, dan sakral 1. Di sini lumbal 4, lumbal 5, dan sakral 1. Fungsinya itu untuk mempersarapi musculus gluteus medius dan musculus gluteus yang minimus. Kemudian di bawahnya ada nervus gluteus yang inferior. Ini berasal dari lumbal 5, sakral 1, dan sakral 2. Nah, fungsinya itu untuk mempersarapi musculus gluteus yang maximus. Kemudian lanjut ada nervus cutaneus femoris yang posterior. Yang tadi ada yang bagian pars anterior dan pars posterior. Nah, untuk nervus cutaneus femoris yang posterior bagian cabang dari pars posterior yang berwarna kuning ini berfungsi kurang lebih sama, yaitu mempersarapi kulit dan fasia yang menutupi fasias posterior dari paha dan bagian atas cruris, perineum, dan separuh bawah region glutealis. Fungsinya sama seperti yang di pars anterior. Kemudian ada nervus cutaneus perforans. Ini merupakan persarapan yang berasal dari S3 dan S3 dan S2, sakral 2 dan sakral 3. Kemudian ada rami perinealis nervi sacralis. Ini juga warnanya hijau, harusnya cabang anterior, namun yang saya pelajari itu dia merupakan cabang dari pars posterior. Baik, selanjutnya mungkin akan kita bahas tentang vaskularisasi arteri pada sistem persarafan.
Yang pertama kita mulai dari arteri karotis interna, di mana arteri karotis interna ini nanti akan memiliki percabangan. Yang pertama ada nanti arteri optalmika. Untuk area vaskularisasinya seperti isi kapum orbita, daerah frontal kulit kepala, sinus etmoidal, sinus frontalis, dan dorsum nasi. Kemudian kita ke atas, di sini dari arteri karotis interna ke bagian atas ini bercabang menjadi arteri cerebri yang anterior, di mana untuk cerebri anterior ini ada pars postcomunicalis dan pars precomunicalis. Nah, untuk yang pars precomunicalis itu akan memvaskularisasi area nucleus lentiformis, kemudian nucleus caudatus dan kapsula interna. Untuk yang pars postcomunicalis itu akan memperdarahi atau memvaskularisasi corpus callosum, hipotalamus, permukaan inferior lobus frontal, lobus parasentral, dan lain-lain. Kemudian cabang dari arteri karotis interna yang lainnya yaitu ada arteri communicans yang anterior. Yang posterior. Kemudian ada arteri choroidea. Choroidea ini nanti akan memvaskularisasi area plexus choroideus. Kemudian kita lanjut ke pars basilaris. Pars basilaris dari arteri karotis interna ke arteri basilaris, di mana arteri basilaris ini nanti akan memiliki beberapa percabangan juga. Yang pertama ada arteri inferior anterior cerebelli. Arteri inferior anterior cerebelli ini nanti area vaskularisasinya yaitu bagian anterior cortex cerebellum dan nuclei cerebellar. Kemudian selanjutnya ada arteri atau arteriae pontes. Ini nanti akan memvaskularisasi pons. Kemudian ada arteriae mesencephalica, ini akan memvaskularisasi ke mesencephalon. Kemudian ada arteri labirintis, itu memperdarahi telinga dalam. Kemudian ada arteri superior cerebelli. Ini akan memvaskularisasi bagian superior cortex cerebellum. Kemudian ada bagian atas permis, nuclei cerebellar, bagian atas pons, dan midbrain. Kemudian dari arteri basilaris ini juga akan bercabang ke arteri cerebri yang posterior, di mana arteri cerebri posterior ini memiliki dua pars juga seperti arteri cerebri anterior dan media, yaitu pars postcomunicalis dan pars precomunicalis. Nah, kemudian dari arteri basilaris kita ke bawah lagi yaitu arteri vertebralis, di mana untuk arteri vertebralis ini nanti akan bercabang menjadi arteri spinalis yang anterior dan posterior. Untuk yang arteri spinalis yang anterior ini akan memvaskularisasi 2/3 bagian anterior medula spinalis. Sedangkan yang posterior nanti akan memvaskularisasi sisanya yaitu 1/3 posterior medula spinalis. Kemudian ada arteri inferior posterior cerebelli. Ini untuk memvaskularisasi permukaan inferior cerebellum serta tonsil dan permis. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. PTA sudah selesai. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.